Welcome home Next Generation. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua di ibadah minggu ini. Buat kalian-kalian yang di rumah, ingat ya, selalu jaga protokol kesehatan dan jaga kesehatan kalian. Buat kalian yang belum bergabung dan rindu untuk bertumbuh dalam CG, bisa menghubungi line kami di @msyouth. Jangan lupa minggu depan masih ada ibadah seperti luar biasanya. Buat teman-teman yang juga rindu untuk memberikan persembahan, bisa ditransfer ke rekening atau bisa scan QR Code yang ada di layar kalian. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat hari Minggu yang luar biasa ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami ya Bapak. Persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami ya Bapak. Biarlah hadirat-Mu hadir di setiap rumah, di setiap kamar-kamar yang ada ya Bapak. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk persembahan kami ya Bapak. Kiranya persembahan ini tulus datang dari hati kami ya Bapak. Dan juga bisa berkenan bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba satu suara. Are you ready? Come on!
kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Masih semangat untuk menyembah Tuhan dan memuji lagi. Here we go. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Ini kami Bapa. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak terlihat. Iman kami Tuhan. Iman berikan ku kekuatan, untuk melakukan perkara yang hebat. Sama-sama katakan. Bersama Roh-Mu Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan percobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Bersama Roh-Mu Bersama Roh Ku pasti menang. Here we go. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, Sorak-sorak sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes Lord, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau layak dipuji Tuhan, Kau layak ditinggikan Tuhan. Sama-sama katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, Sorak-sorak sorak
senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Sorakan Raja keagungan. Raja keagungan. Sekali lagi. Raja keagungan. Haleluya. Ya, saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, hadirlah di tempat kami, dimanapun kami berada saat ini. Come Holy Spirit, datanglah Roh Kudus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku.
memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Kami memandang wajah-Mu. Kami menyembah-Mu dimanapun kalian berada saat ini. Angkat suara-Mu, angkat hati-Mu, pandang Dia, pandang kebesarannya, karena Dia Allah yang hidup. Kami memandang, kami menyembah. Sekira bakharaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Hina bakharaba ya Rabba. Penuhi hati kami saat ini Tuhan. Penuhi hati kami saat ini. Penuhi dengan hadirat-Mu. Haleluya. Kami membawa hidup kami Tuhan. Kami membawa hidup kami Yesus. Kami mengejar Engkau. Kami mengejar Engkau. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yes, God. Mengikuti kebaikan-Mu, Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Hari ini Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, apapun cobaan yang kami alami saat ini, mungkin hari-hari ini, di saat kami menyembah-Mu, mungkin kami berada di dalam lembah kekelaman. Mungkin hari ini di saat kami memuji-Mu, kami mengalami sesuatu nggak enak dalam hidup kami. Tapi biarkan hari ini Tuhan, kami mau terus memandang Engkau. Kami terus mau melihat Engkau. Kami mau terus mengejar Engkau Tuhan. Sampai kapanpun. Dan kami yakin dan kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel. Allah yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di saat kami berada di dalam lembah kekelaman, Engkau Tuhan yang selalu setia menyertai setiap kami. Engkau Tuhan Allah yang setia menggandeng tangan kami. Kami mau mengejar Engkau. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami mau memandang Engkau.
sampai seumur hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan. Biarkan dengan lembut saja kami mau katakan memandang wajah-Mu Tuhan. Dengan lembut saja memandang wajah-Mu, mengikuti ya kebaikan. Yes God, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Sekali lagi, angkat hatimu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu. Yes, hey, memandang Kau Tuhan, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Kami mengejar, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Haleluya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan setiap firman bisa menguatkan setiap hati kami, membuat setiap kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar kalian semua? Tentu semua baik-baik ya. Percaya bahwa Tuhan menjagai kita semuanya. Nah, saat ini kita mau bicara soal get your potential. Ya, bagaimana kita bisa mengenali potensi-potensi yang ada dalam diri kita, anak-anak muda. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita baca firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya hari ini Tuhan Engkau bekerja mengembangkan setiap potensi kami, talenta kami supaya kami terus berkembang sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, anak-anak muda yang
mencintai Engkau dan ingin bersinar bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Buka sama-sama saya dalam kitab Keluaran pasal ke-31. Oke, Keluaran pasal ke-31 ayat yang pertama. Bezaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu dan bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabot kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Nah, saudara, kita lihat tentang Bezaleel dan Aholiab ini. Bezaleel artinya di dalam bayangan Allah. Perhatikan, ini sangat penting sekali. Bezaleel ini punya kemampuan, punya keahlian yang sangat jarang pada waktu itu. Ya, disertai juga dengan Aholiab ini. Apa keahlian mereka? Apa talenta mereka? Apa potensi mereka? Mereka tuh pandai dalam hal apa? Mengukir, ya, emas, perak, tembaga, mengasah batu permata, ya, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya, untuk ruang maha suci Allah, untuk di bait Allah, saudara. Ini bukan pekerjaan sembarangan. Ya, dan Allah jelas memilih Bezaleel dan Aholiab ini untuk pekerjaan itu. Jelas di sini kita bisa tahu bahwa Bezaleel dan Aholiab punya potensi besar. Mereka punya talenta, keahlian di dalam hal-hal yang tadi disebutkan. Apa yang kita mau katakan kepada kita adalah bahwa itu adalah hal yang sangat penting sekali. Setiap talenta itu sangat penting. Saudara, hari ini haruslah kita ketahui bahwa potensi itu bicara dan berhubungan dengan talenta. Oke? Talenta dalam kehidupan kita. Apa potensimu? Simple, lihat saja apa talentamu. Ada orang punya talenta dalam hal musik. Puji Tuhan. Itu adalah potensimu. Potensi pelayananmu. Potensi untuk kehidupanmu ke depan mungkin. Potensi pendapatanmu ke depan mungkin nanti. Bisa loh. Karena Allah itu taruh yang namanya talenta itu semenjak lahir. Itu sebagai modal kehidupan. Ada orang punya potensi, punya talenta dalam hal olahraga, mungkin sport. Ya, atletis sekali. Saudara, puji Tuhan, itu adalah potensimu. Dan itu juga menjadi potensi pelayanan, sport ministry, potensi kehidupan. Mungkin Tuhan akan mengarahkanmu menjadi atlet, ya, yang akan bersinar, membela bangsa, ya, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apalagi macam-macam, sebutkan semua talenta yang ada. Ada orang punya talenta di dalam hal bahasa. Ada loh yang seperti itu, gampang sekali belajar bahasa asing. Dia menjadi polyglot atau orang yang punya kemampuan untuk bercakap dalam berbagai bahasa. Itu potensi. Potensi itu akan membuat engkau menjadi orang yang hebat, ya,
dalam pembicara-pembicara mungkin, seminar, menulis buku dan semua. Oh, ada banyak hal, saudara. Tidak ada satu potensi pun, tidak ada satu talenta pun yang tidak dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Kalau Tuhan beri, berarti Tuhan punya maksud dan punya tujuan. Ada yang punya potensi, ada yang punya talenta nyanyi. Itu potensimu penyanyi. Ya. Dan engkau akan mempermuliakan Tuhan dengan nyanyianmu. Apalagi ada orang punya talenta di dalam hal-hal yang bersifat teknologi, komputer dan semuanya. Itu akan menjadi potensi pelayananmu, juga nanti menjadi potensi pendapatan, potensi penghidupanmu ke depan nanti. Ya, banyak hal yang harus kita ketahui hari ini adalah kita harus belajar untuk menerima talenta dan potensi kita. Terimalah talentamu dan potensimu apa adanya, jangan banding-bandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena semuanya itu berharga di mata Tuhan. Ya loh, semuanya berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan yang kasih. Ya, kalau Dia kasih, berarti tugas kita, tugas saudara dan saya adalah apa? Tugas kita apa? Untuk explore dan kembangkan. Explore dan kembangkan. Harus explore. Kembangkan. Dengan cara apa? Latih. Tidak ada cara lain. Dilatih. Berlatih. Kalau kalian pernah dengar ya, mantan juara Wimbledon tenis dulu ya, yang bernama Steffi Graf dari Jerman. Dia berlatih tenis semenjak usia 5 tahun, bayangkan. Berlatih tenis berjam-jam. Dan dia harus kehilangan banyak waktu untuk main-main dengan teman-temannya. Ya, sebagai anak remaja. Tapi akhirnya dia menjadi juara Wimbledon termuda. Kenapa? Karena hasil dari berlatih, latihan terus. Pelajari beberapa orang, saudara. Ya, contoh juara dunia Formula One. Ya, kalau kita bicara bidang sport, dulu ada yang namanya Michael Schumacher. Hari ini mungkin kita tahu pesepak bola yang hebat, Cristiano Ronaldo contohnya, atau Lionel Messi. Semuanya latihan. Ya, punya bakat sih boleh, tapi kalau tidak dilatih, kalau tidak dikembangkan, tidak dieksplor, maka tidak akan ada gunanya, tidak akan ada faedahnya. Harus terus dieksplor, dikembangkan, dilatih. Banyak kita malas masalahnya. Ya, kemalasan itu akan membuat potensi kita redup. Kemalasan akan membuat potensi kita hancur. Kemalasan akan membuat potensi kita tidak akan pernah bisa berkembang dan tidak akan pernah bisa menjadi buah yang dinikmati oleh banyak orang. Ada banyak kita yang malu dengan potensi kita, dengan talenta kita. Ya, ada banyak kita yang malu mungkin. Kenapa? Karena kita anggap kok talentaku gak seperti teman-temanku. Teman-temanku itu loh hebat. Ya, talentanya mungkin sport, jago main basket, jago main bola mungkin. Ya kan? Tapi aku kok, kenapa ya talentaku, kok senenganku adalah, contoh saudara, ya nulis puisi mungkin, ya kan? Ya buat apa namanya, karya ilmiah mungkin. Kok senenganku di sini ya, kenapa kok tidak seperti itu? Saudara, Tuhan pun punya maksud dan tujuan. Tuhan pun punya rencana akan hal itu. Saya masih ingat dulu, ya, ketika pertama kali bertobat, waktu masih zaman SMP waktu itu, kalau sekarang kelas 7-8. Ya, ketika saya pertama kali bertobat, teman-teman saya hebat, potensinya, talentanya, jago main basket dan ini dan itu, saudara. Ya, tapi saya heran waktu itu, ya kenapa saya waktu itu sukanya hal-hal yang sifatnya tentang bahasa, ya bikin puisi, bahasa, bikin mading, ya ikut di karya ilmiah remaja dan semuanya, menulis artikel dan semuanya, hal yang semacam itu. Ya, tapi ternyata Tuhan punya tujuan. Pada waktunya, ya, pada waktu SMA itu kami diikutkan lomba, saudara, ya, lomba karya ilmiah.
Ya, dan kemudian diundang ke kedutaan besar sebuah negara di Jakarta. Membuat sebuah karya ilmiah, membuat sebuah metode yang baru ya di dalam pengajaran waktu itu bersama dengan guru-guru. Ya, dan kemudian dilombakan di Jakarta, menang Saudara. Ya. Ternyata Tuhan itu kalau sudah kasih talenta, ya, Tuhan sudah kasih bakat, itu selalu berhubungan dengan potensi seseorang. Penting loh untuk kita menghargai potensi kita, penting untuk kita mengembangkan potensi kita. Oke? Yang pertama, kenali potensimu, kenali bakatmu. Mengenali bakat, engkau pasti akan mengenali potensimu. Yang kedua, terima dirimu apa adanya. Terimalah bakatmu, terimalah potensimu apa adanya. Jangan banding-bandingan dengan yang lain, jangan dibuang dan kemudian engkau ingin jadi orang lain. Jangan. Oke, kenali, kemudian syukuri, terimalah dengan apa adanya. Karena itu Tuhan yang kasih. Jangan tipu diri sendiri, Saudara. Ya, yang ketiga apa? Explore. Explore. Eksplorasi. Kembangkan, eksplorasi, kembangkan. Kalau engkau serahkan biji yang kecil itu, nanti akan tumbuh jadi pohon yang besar. Dengan cara apa kita bisa explore? Dengan apa? Dilatih. Harus berlatih terus. Ya, latihan, practice makes perfect. Dalam semua hal, practice makes perfect. Orang boleh punya bakat hebat, tapi kalau tidak pernah dilatih, tidak pernah latihan, tidak akan pernah bisa maksimal, Saudara. Kerja keras, latihan, kerja keras, usaha, itulah cara untuk menjadikan potensimu menjadi berkat besar bagi dunia ini. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan shortcut, tidak ada jalan tembus, Saudara. Semuanya harus lewat kerja keras dan usaha. Amsal pasal 6, buka sama-sama dengan saya. Ya, Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ke 11. Katakan demikian. Buka Alkitabmu. Ini nasihat buat kita. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Semut itu ya, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, yang mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini akibatnya kalau orang tuh malas kerja, malas berusaha, malas eksplorasi, malas latihan, tidak mau mengembangkan talentanya, tidak mau mengembangkan bakatnya, potensinya mati, tidur sebentar lagi, menguap sebentar lagi, maunya cuma makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Alkitab katakan apa? Datanglah kemiskinan. Jadi nggak salah kalau jadi miskin, nanti kerjaannya cuma tidur dan makan, menguap, tidur lagi, Saudara. Jangan seperti itu. Ini adalah nasihat bijak untuk kita. Ayo dong belajar kepada semut. Semut itu nggak ada yang nyuruh loh. Dia tahu tugasnya, dia rajin, dia lakukan semua tugasnya. Masa kita nggak malu sama semut? Ya, kita manusia kan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Ya, semut itu, ya kita pitis saja mati, Saudara. Oleh karena itu, ayo kita belajar, miliki hikmat untuk terus mengembangkan, temukan, syukuri, explore, kembangkan, latih. Ada kesempatan, latih, terus tampilkan. Saudara, berdoa supaya Tuhan buka kesempatan pada waktunya. Buka pintu-pintu kesempatan untuk supaya talentamu, potensimu bisa terlihat pada waktunya. Tapi latihan. Masa-masa itu loh yang orang tidak lihat. Masa-masa berlatih. Ketika tidak ada orang lihat, ketika tidak ada orang puja,
Tidak ada orang yang tepuk tangan, tidak ada orang yang memujimu. Itulah intinya. Itulah inti di mana potensimu akan berkembang. Saudara, saya tulis sebuah kata-kata quote, kata-kata wisdom seperti ini. Ya, tidak terlalu penting untuk menjadi pintar, tapi akan sangat penting untuk menjadi rajin. Oke? Tidak terlalu penting untuk menjadi pintar, tapi akan sangat penting untuk menjadi rajin. Kalau kita mungkin bukan orang yang pintar secara akademik contohnya, tapi kalau engkau rajin, bekerja keras, latihan, engkau akan mengalahkan orang-orang yang memang dari sononya pintar, tapi malas. Tapi kalau hari ini Tuhan kasih kita kelebihan, kepandaian, kepintaran, jangan malas. Jadilah orang pintar, orang pandai yang rajin. Amin. Ya, kalau engkau pandai tapi rajin, engkau akan meraih hal-hal yang lebih-lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Intinya adalah kita pintar atau tidak pintar, yang pasti harus rajin semuanya. Amin. Anak-anak muda, jadilah orang yang rajin. Rajin mengembangkan talentamu, rajin menemukan potensimu, rajin untuk melatih semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kalian semua adalah anak-anak yang berpotensi. Potensimu besar. Maksimalkan potensimu. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau melalui potensi yang ada padamu. Terus berlatih, terus berlatih, terus berlatih. Ada banyak saluran kita bisa belajar hari ini. Internet juga ada sisi positifnya, bukan? Sekarang zaman digital, dengan satu klik saja engkau bisa belajar banyak hal. Ya, bagaimana cara untuk mengembangkan potensimu, bagaimana caranya untuk mengembangkan bakatmu, talentamu yang Tuhan beri. Oleh karena itu hari ini, mari kita buang sama-sama. Saat ini juga, mari bersepakat dengan saya. Mari kita buang sama-sama roh kemalasan. Amin. Kita buang kemalasan. Kita buang sifat malas ini. Jauh-jauh dari kita. Kita cerai dengan kemalasan. Kita mau jadi anak-anak yang rajin. Anak-anak kerajaan Allah yang rajin. Selama kita hidup di bumi ini, ayo terus rajin. Rajin, rajin. Kalau hari ini masih sekolah, engkau rajin. Nanti kalau sudah kerja, engkau juga rajin. Karena kerajinan telah menjadi karakter dalam kehidupanmu. Menjadi seorang pekerja yang rajin, pengusaha yang rajin, dokter yang rajin, atlet yang rajin. Apapun profesimu nanti, engkau akan jadi rajin. Orang yang tidak akan pernah males. Selalu ingin terus belajar, terus ingin explore dan explore lagi. Sehingga engkau akan dibukakan banyak hal. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, ingat ini baik-baik ya. Jadilah orang yang rajin untuk mengembangkan segala yang Tuhan percayakan kepadamu. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya. Ya Tuhan, aku berdoa, Kau menyerahkan anak-anak muda ini dalam tangan-Mu, biar mereka semuanya menjadi anak muda yang rajin, mengembangkan potensi, bakat talenta mereka. Mereka tidak malas ya Tuhan. Aku berdoa hari ini biar mereka semuanya, kami putus hubungan dengan kemalasan. Kami jadi orang-orang yang rajin bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk setiap talenta dan potensi yang Tuhan beri. Kami mengakuinya dan kami mau mengembangkannya, melatihnya, mengeksplorasinya. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak perlu jadi seperti orang lain. Karena Tuhan juga punya rancangan yang berbeda bagi orang yang lain. Kami hanya mau jadi seperti apa yang Tuhan mau bagi kami. Menjadi seperti Yesus. Dan seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Kami mau terus Tuhan mengusahakan terbaik selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Biar firman menjadi kekuatan buat kami. Di dalam bayangan Allah itulah, di dalam pimpinan Allah itulah kami akan terus bereksplorasi dan akan terus berkembang di dalam potensi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Amen. Haleluya. Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you.